Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa rzuqna ilman nafi'an. Amin ya rabbal alamin. Qala al-musannif wa syarihu rahimahumullahu taala wa nafa'ana bi 'ulumihi ma fid dharain. Amin ya rabbal alamin. Kitab Nurud Dulam. Nurud Dulam. Syarah Aqidatul Awam. Bait kedua. Alhamdulillahil qadimil awwali wal akhiril baqi bila tahawul. Maka bermula segala puji itu bagi Allah, Allah yang kadim, Allah yang maha awal, Allah yang akhir, Allah yang kekal, bila tahawuli dengan tidak ada perubahan. Ya. Artinya, fausanni 'ala Allahi bilisani, maka aku menyanjung kepada Allah, aku menyanjung dengan lisanku, ala hadhin nikmah, menyanjung di atas ini nikmat. Nikmat bisa mengarang kitab. Ma'a ta'zimi iyahu bersama memuliakan aku, mengagungkan aku akannya Allah. Wa ukiru dan aku mengakui, wa antakidu dan aku beriktikad, aku berkeyakinan anna kulla sana'in sabitun lahu. Bahwa sungguh setiap pujian itu sebut untuk Allah. Ya, itu ada pada Allah. Itu untuk Allah. Ya, setiap sanjungan itu sabit, itu ada baginya Allah. Atau sebut pada zat Allah. Allah. Nah, itu ini makna alhamdulillah kelihatannya. Makna alhamdulillah. Jadi ini kan kelihatan informasi Ustaz. Segala puji untuk Allah. Kayak beliau mau ngasih tahu kan. Nah, itu namanya khobariyah. Tapi maksud beliau memuji. Membaca alhamdulillah memuji Allah. Bukan kasih tahu kalau pujian itu untuk Allah. Itu. Ya. Nah. Iftatahan nazimu bilhamdi. Membuka atau memulai oleh nazim dengan alhamdu. Sebenarnya bukan memulai kan. Memulai udah awal tadi kan. Bismillah. Bismillah. Nah, ini iftitah sanian nih. Ini pembukaan yang kedua Ustaz. Ada pembukaan pertama. Kan begitu Ustaz. Ibtidak namanya. Ibtidak hakiki. Benar-benar di awal, belum didahului oleh lain. Ada juga ibtidak ilofi kan nanti. Jadi niat untuk dilakukan di awal. Tetapi ada kalimat lain yang mendahuluinya. Nggak apa-apa. Kan nggak Niat mungkin. didahulukan itu didahulunya oleh Bismillah. Ya. Karena kan ada hadis. Mestinya bismillah di awal, alhamdulillah juga di awal. Tapi kan nggak mungkin dua-duanya kita taruh di awal. Harus salah satu kan. Ya. Iftatahan nazimu membuka, memulai oleh nazim dengan alhamdulillah adaan li haqqi syai'in. Karena menunaikan. Karena menunaikan bagi hak sesuatu yang ada yang sesuatu dari ma yang wajib ia nyama kepadanya nazim. Sebentar dulu, sebentar, sebentar. Ya. Ya, Nah. Pak. Apa? Ya, Pak. Bukan. Aduh, orang suka nitip. Ya, Banyak banget barokah. itu orang kalau bikin paket suka alamatnya pakai kita. Nggak tahu orangnya juga siapa. Barokah. Alamat, alamatnya sama. Barokah itu Sa. Kita paling depan. Memulai oleh nazim, membuka oleh nazim dengan alhamdulillah adaan. Maf'ul min ajlih karena untuk menunaikan bagi hak sesuatu yang ada ianya sesuatu mimma dari sesuatu yajibu yang wajib ianya sesuatu kepadanya nazim. Apa sesuatu yang wajib kepada nazim? Min syukurin na'mai dari mensyukuri nikmat-nikmat. Nikmat alati ta'lifu hadhil mandumati asarun min asariha. Yang bermula mengarang ini nazam itu satu Allah. bekasan dari bekasan-bekasannya nikmat. Itu maksudnya apa nih? Satu bekasan, bekasan nikmat. Jadi beliau membaca alhamdulillah dalam mengarang kita. Pertama untuk menunaikan hak, untuk mensyukuri kan. Mensyukuri sesuatu yang wajib untuk beliau syukuri. Apa yang wajib beliau syukuri? Nikmat. Nikmat-nikmat yang beliau mengarang kitab ini merupakan bekas dari nikmat yang Allah berikan. Nikmat Oh. pinter. Allah berikan pinter, berikan sehat, segala macam. Sehingga salah satu hasil dari nikmat itu yaitu karangan ini. Yang itu asar. Asar kan kalau kita mana itu bekas ya, bro. Ya? Ya, kita jalan di pinggir laut tuh. Telapak kaki kita angkat, ada besak, ada bekasnya, itu asar kan? Ya. Nah, itu asar itu kan berarti hasil dari menunjukkan adanya kaki.
Begitu juga beliau dapat ilmu, dapat kesehatan dari Allah sehingga hasil yang ditimbulkan oleh ilmu yang beliau dapat yaitu ini nadam, pantas disyukuri. Nah itu, mensyukuri nikmat-nikmat yang bermula, ini mubtada nih taklifu. Yang bermula mengarang ini nadam itu merupakan hasil juga boleh ya, atau Iya, bekas dari bekas-bekasnya nikmat yang banyak. Aman Ustaz. Alladzi ta'lifu hadhil mandumati iya, iya. asarun min asariha. Ini Imam Nawawi ya, bukan bukan yang Imam Syekh Marzukinya ya. Nah, ini Imam Nawawi menjelaskan nadam Syekh Marzuki. Iya, iya. Enggak artinya artinya ini beliau mensyukuri atas nikmat itu kalau beliau bisa mengarang ini kitab Nazm-Nazm dari asar dari bekas-bekas atas nikmat yang Allah berikan kepada Syekh Marzuki. Imam Nawawi. Kepada Syekh Marzuki, bukan ke Imam Nawawi. Oke, kepada Syekh Marzuki. Ya, jadi matan. Kenapa Syekh Marzuki memuji Allah? Ini untuk puji wajib ini kalau bahasa beliau. Iya, Sebagai mensyukuri nikmat Allah. Apa nikmat Allah? Nah, nikmat Allah banyak, kesehatan, ilmu, segala macam. Yang hasil dari nikmat itu yaitu munculnya nadam ini. Sehingga iya. layak untuk disyukuri. Ya. Walhamdu lugatan as-sana'u bil lisani alal jamilil ikhtiyari. Bermula hamdu pada bahasa itu menyanjung dengan lidah. Menyanjung dengan lidah, menyanjung di atas cantik yang ikhtiar. Ya. Mana jamil ini sifat. Di atas kecantikan yang pilihan. Atas sifat yang pilihan. Seseorang ini dia berbuat baik. Orang kan bisa aja berbuat baik, bisa berbuat buruk. Jadi baik buruk namanya sifat ikhtiari. Kemudian dia memilih melakukan Ikhtiari artinya kebaikan. diusahakan, Bro. Ya, Di, diusahakan. Bisa dipilih ya. ya Lawan diupayakan. ikhtiari, ikhtirari. Jadi seseorang memilih untuk dermawan. Kita puji dengan lidah, Masya Allah dia dermawan banget. Nah itu hamdu kan? Hamdu. Menyanjung dengan lidah di atas sifat yang ikhtiar, yang pilihan. Ala jihati tabjili wa ta'zim. Di atas sisi memuliakan, mengagungkan. Bukan bukan satir. Bukan menyepelekan, bukan. Ya. Jadi lawan ikhtiari di sini nanti cantik bawaan. Kita memuji cantik bawaan nggak disebut hamdun. Batu giyok itu bagus banget. Nah, kan gitu. Itu bukan hamdun namanya, tapi madhun biasanya. Oh, Kebalikan. Nah, hurufnya tetap hamim dal. iya. Sawaun kana fi muqabalati nimatin. Sama saja. Bermula sama saja itu ada ianya sanjungan dalam membalas nikmat atau tidak. Nah, artinya baik orang itu melakukan kebaikan untuk kita atau bukan. Yang penting ketika dia melakukan kebaikan kita puji dia namanya hamdun. Kita sanjung dia. Enggak harus karena dia nolong kita. Enggak harus. Dia Iya. nolong orang lain kan banyak sekarang ya. Iya. Nah, nah itu. Ini Dia panjang nolong lagi. orang lain tuh kasih kita kasih jempol. Kasih jempol itu kan sanjung juga. Cuma kalau kasih jempol katanya nggak ada lisannya. Ini harus bil lisan. Iya. Itu secara uruf puji juga Ustaz. Fi'lun yumbi'u an ta'dhimil mun'im. Perbuatan yang menunjukkan memuliakan pelaku kebaikan. Walaupun dengan like itu kan. Iya. Tetap puji pada uruf. Nah, bukan pada logat. Famisalul awwali ma idza akramaka Zaidun bi syai'in faqulta Zaidun karim. Maka bermula contoh yang pertama itu mah bila memuliakan akan kamu oleh si Zaid dengan sesuatu. Si Zaid memuliakan akan kamu dengan sesuatu. Fakulta engkau mengatakan Zaidun karimun. Zaid itu seorang yang dermawan. Fa innahu fi muqabalati nikmah. Maka bahwa sungguhnya ucapanmu Zaidun karim itu pada berlawanan nikmah. Karena dia berbuat baik kepadamu, kamu menyanjungnya. Nah itu berarti fi muqabalati nikmatin. Ucapan kita Zaidun karim ini namanya sana. Hamdun. Puji kan? Nah, jadi contoh yang pertama di sini maknanya fi muqabalati nikmatin. Aman Ustaz? Iya, Guru. Bisa insya Allah. Betul. Wa misalu sani ma idza wajadta Zaidan yusolli solatan tamatan. Bermula contoh kedua itu mah apabila engkau dapati akan si Zaid
hal keadaan si Zaid yang sholat ia akan sholat yang sempurna. Sidik sedang sholat nih, cakep banget nih, khusyuk, nggak banyak gerak. Fakulta engkau mengatakan Zaidun rajulun soleh. Zaid Hmm. itu seorang laki-laki yang soleh. Nah, dia kan tidak sedang berbuat baik untuk kita kan, untuk dirinya Ya, sendiri. Fa innahu untuk dia laisa fi muqabalati dirinya. nikmat. Nah, itu sanjung juga. Maka sesungguhnya si Zaid itu tidak ada ia dalam, maka sesungguhnya ucapanmu Zaidun rajulun soleh, tidak ada ia dalam membalas nikmat. Tetap sana juga. Hamdun. Oh, jadi kalau kita memuji perbuatan seseorang itu dia berbuat baik, eh, walaupun bukan ke kita itu juga kita ya Puji. hamdun ya, Mas. Hamdun ya. Hamdun. Oh, baik banget itu si itu gitu kan si Ya, A. suka nolong orang. Saya orang yang Ya. itu bukan kita, nggak apa-apa. Tetap hamdun. Ya. Wala yahsulul hamdu illa bi khamsi da'ima. Dan tidak hasillah oleh puji kecuali dengan 5 tiang atau 5 syarat. Ada 5 rukun. Rukun puji itu 5. Hmm. Yang pertama hamidun, orang yang memuji. Ya, Mahmudun, yang dipuji. yang dipuji. Ada yang memuji, ada yang dipuji. Wahuma maklumani, bermula keduanya itu maklum keduanya. Oke, ya kan? Ada Hamid, ada Mahmud. Nah, Mudah dipahami lah itu ya. ya. Wah Mahmud B. Ya. Dan yang ketiga Mahmud B. Yang dipuji dengannya. Ya. Isi pujian, isi pujian. Hmm. Ya kan? Nanti contoh. Si Zaid soleh banget. Ya. Berarti ya kita yang muji Hamid, si Zaid Mahmud. Soleh. Ya. Soleh banget. Nah, soleh Mahmud B kan? Ya. Soleh Mahmud B. Yang dipuji dengannya. Nanti alat yang digunakan untuk memuji dia. Contoh. Kasubutil ilmi. Seperti sebut ilmu bagi seseorang. Wassalah awis salahi, sebut kesalehan sebagai contoh. Oh dia sholatnya rajin banget itu gitu. Nah, itu Oh, apa aja salatnya. tuh Itu rajin itu banget. itu berarti Mahmud B ya. Ya. Wa Mahmud alaih, dan Mahmud alaih ini. Yang dipujikan di atasnya Mahmud alaih. Itu biasanya begini. Kalau dia berbuat baik kepada kita, si Zaid nolong kita nih. Kita Hamid si Zaid dermawan banget. Kita Hamid si Zaid Mahmud, ucapannya tadi ya, si Zaid dermawan Mahmud B, Mahmud alih berarti ke kedermawanannya, perilakunya menolong. Nah, itu Mahmud alih namanya. Nah, tapi kok nggak dijelaskan semuanya, Ustaz? Baru 4. Ya. Hamid. Oke. Mahmud. Mahmud B. Baru 3 kan? Ya. Baru 3. Katanya 5. 3. Terus 4. Mahmud alih. Wahwa al-ikram. Dianya Mahmud alih itu al-ikram, memuliakan. Wa kharaja bihi. Oh, Mahmud Oh, alih berarti gini maksudnya. Kita memuji itu karena untuk memuliakan. Berarti timbul dari si Hamid ini. Mahmud alih itu timbul dari si Hamid. Tujuan kita menyanjungnya untuk memuliakan. Karena ada juga kelihatannya ucapannya memuji, tapi maksudnya menghina. Kan ada gitu. Kan? oh, Itu nyindir kan apa namanya? apa? Kata pelecehan itu kan. Sering gitu para politikus. Nyindir atau bahasanya bagus tapi sesungguhnya dia ini ya. Apa sih Nah, istilah satir apa bahasa ya, sekarang? satiri ya. Nah, jadi ini kita tahu dari sini kharaja bihi, keluar dengannya ucapan Mahmud Alih yang maknanya memuliakan, apabila ada ianya puji itu di atas jalan istihza, Ah, ini menghina, sakhriyah, iya, merendahkan ya, ngolok-ngolok. iya. Waliza karena ini kami katakan dalam membuat definisi puji tadi ala jihati tabjil wa ta'zim. Di atas sisi memuliakan, mengagungkan. Subhanallah ulama ya, detail banget Hmm. ini. Oh ini, yang kelima nggak disebut ini ada wadda'amatul khamisah. Tiang yang kelima asirat. Ada siratnya lafat. Wahia Oh, al-lafdud dallu alal hamdi. Lafat yang menunjukkan kepada puji. iya. Nah itu 5. Hamid, Mahmud, Mahmud B, Mahmud Alih, sirat. 5. Nah itu Ustaz.
luar biasa. Wa aqsamul hamdi arba'an tahun dan bermula bagian-bagian atau kelompok-kelompok puji itu ada empat. Yang pertama hamdun qadimun li qadim, puji yang kadim untuk kadim. Allah memuji dirinya sendiri, ya kan? Allah memuji dirinya sendiri. Nah, Allah Hamdun kadim, qadim lil qadim. ya. Nih, bahwa dianya hamdun Ini ini qadimun ini li ini, qadim. ini mulai berat nih guru. Ya, ya. Pelan-pelan guru. Jadi puji yang kadim bagi yang kadim. Berarti harus dua-duanya kadim, yaitu hamdulillahi nafsahu li nafsi. Pujian Allah akan dirinya untuk dirinya. Allah memuji dirinya. Ini ada di kitab itu guru tuh mizan apa apa namanya tuh yang Imam Ghazali itu. Kita apa? Nah. Bidayatul Hidayah, bukan? Bukan ma rosa Majmu Rosail. Majmu' Rasail. Majmu Rosail Imam Ghazali. Hamdun qadim lil Ya. qadim. Hamdulillahi nafsahu. Pujian Allah akan dirinya li nafsihi untuk dirinya. Kaulihi seperti firman-Nya Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala, ni'mal maula ni'man nasir. Nah, Sebaik-baik tuan yaitu Allah, wa ni'man nasir, dan sebaik-baik penolong itulah dianya Allah. Allah memuji dirinya sendiri kan? iya. Kemudian hamdun kadimun di hadisin. Puji kadim bagi hadis. Allah memuji sebahagian makhluknya. Sebagian gitu ya. Itu Ya. di sini. Qauli Ta'ala seperti firman ya Allah Ta'ala fi haqqi nabiyina pada hak Nabi kita Muhammadin Muhammad sallallahu sallallahu alaihi wasallam. alaihi wasallam. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Nah, Allah memuji makhluknya kan? Memuji Nabi kan? Jadi engkau ya Rasulullah itu benar-benar berada di atas akhlak yang mulia. Kemudian hamdun hadisun li kadim. Pujian yang hadis bagi kadim. Berarti makhluk memuji Allah. Nah, karena yang Guru, kadim kan mohon cuma maaf Allah. ini. Ya, Mohon maaf ini akidatul awam tapi ini dalam banget ya. ya. Ya ini umum lah pembahasan puji ya. Makanya saya bilang ini cara agak panjang dikit. Ada yang lebih pendek. Ustaz kalau mau yang lebih pendek dulu ya terserah. Ini juga boleh nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa. Maksud saya ini pahamnya buat orang awam kan nggak awam ini, bukan paham awam Nah, ini. ya. Kalau kita tujuannya pengen baca nadam, berarti harus ngupas nadam dulu mestinya. Yang penting paham nadam dulu kan? Nah, Iya, iya. kemudian baru. Hamdun hadisun, pujian yang hadis bagi kadim. Kakoli Sayyidina seperti ucapan Sayyidina Isa alaihissalam. Ta'lamu ma nafsi, engkau tahu ya Allah akan apa yang ada dalam diriku. Wala a'lamu ma fi nafsi, dan aku tidak tahu akan apa yang ada dalam dirimu. Innaka anta 'allamul ghuyub. Sesungguhnya engkau ya Allah. Engkau itu mengetahui segala yang gaib. Nah, ini Nabi Isa makhluk kan? Memuji Iya, Allah. iya. Hamdun hadisun li qadim. Hadis Kemudian lebih hamdun tadi. hadisun li hadisin. Pujian baharu bagi baharu. Pujian makhluk ke makhluk. Makhluk bukan Kaqauli. makhluk gitu. Ya, Qauli Rasulillah seperti ucapan Rasulullah sallallahu alaihi Allah. wasallam fi haqqi Sayyidina Abi Bakrin. Pada hak Sayyidina Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala an. Ma talati syamsu, tidak terbitlah oleh matahari. Wala gharabat, dan tidak terbenam ianya matahari min ba'di dari sesudahku. Ala rajulin afdala, di atas seorang laki-laki yang lebih utama min Abi Bakrin Siddiq, dari Abu Bakar Siddiq. Ini hadis guru ya, masya Allah. Nah, tinggal ngecek hadis sahih apa enggak kan? Cuma di Akhrajahu sini Ibnu. enggak dijelaskan statusnya Ustaz. Akhrajahu Abdul Hamid Abdu Iya, bin Hamid wad Dailami wal Lalikai di I'tiqadi Ahli Sunnah wa Abu Naim fil Hilyah. Ini bukan kitab muktamad Ahli Sunnah, Ustaz. iya, Kitab biasa. Tapi walaupun walaupun kitab apa namanya hadis sahih nggak mesti di Sahih Bukhari. iya, iya. Ada juga hadis sahih di kitab yang lain kata para ulama gitu kan. Cuma coba kita lihat menurut Syekh Albani, Ustaz. Kan enak kan? Hmm. Hmm. Asik juga zaman sekarang. Apa Asik namanya? ya. Nah, itu. Iya. Kan sekarang masalahnya hadis banyak banget tentang kelebihan ini, kelebihan itu. Tapi orang nggak setuju pada, ternyata misalkan dhaif, ya kan?
Harus Iya, cari iya. dalil-dalil yang kuat. Biar akurat ceramah. Kalau ceramah pakai hadis doib harus dibilangin guru ya. Ini doib gitu. Iya, ini khawatirnya kita juga nggak tahu itu dhaif kan. Jadi akhirnya sesat semua orang. Ya, coba saya cek saya. Al-Kawakubil Wahhaj Syarah Sahih Muslim. Hmm, dalam Sahih Muslim, coba. Kena, ya, keren banget nih. Ma tola'ati syamsu min ba'di wala gharabat ala rajulin afdullah min Abi Bakar satu. Hadal hadisu ruya bi al-fadil mutaqaribah min tariq Ibnu Juraih an Atta an Abi Darda radhiyallahu anhu qala ra'ani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amshi amama Abi Bakar faqala ya Aba Darda atamshi amama man huwa khairum minka fid dunya wal akhirah. Hmm, nggak dijelaskan statusnya Ustaz. Wa fihi baqiyah wa huwa mudallis. Dalam sanad hadis itu ada namanya baqiyah, dianya baqiyah itu mudallis. Wa baqiyatu rijalihi wusiqu, sementara perawi yang lain semuanya dipercaya. Ya, ya aman Ustaz. Insyaallah aman ya. Cuma ada satu perawi aja yang dipermasalahkan. Yang mudalis itu artinya apa guru? Mudallis itu suka nggak menyebutkan nama perawi di belakangnya. Tapi bukan bukan dusta, bukan berdusta kan ini. Ada dua kemungkinan, tergantung tadlis siapa yang ini. Karena nanti dilihat jalur yang lain. Hadis ini, hadis yang sama dilihat dari jalur yang lain. Kadang bersambung apa tidak. Misalkan bersambung, ternyata ada seorang perawi yang dia tidak menyebut satu orang, nggak dipermasalahkan. Tapi kalau ada jalur lain yang mendukung, nah itu baru bermasalah kan. Ya. Karena banyak tokoh-tokoh para mudalis banyak Ustaz. Jadi mudalis itu bertingkat-tingkat. Bahkan Imam Bukhari juga dianggap dimasukkan dalam tawakat mudallisin. Imam Oleh Bukhari. oleh Oleh pengarang kita Ibnu Hajar. Ibnu Hajar kan punya kitab namanya Tabaqatil Mudallisin ya. bukan coba kontrol kubro guru ya. Kan. Jadi gini, kenapa disebut mudallis? Karena beliau ada beberapa orang yang nggak beliau sebutkan namanya. Fulan. Nah, bukan nggak nyebut sanad. Misalkan Balagha Umar bin Khattab rajulan, sampai berita kepada Khalifah Umar seorang laki-laki yang laki-laki itu menjual khamar. Jadi beliau fulanan, beliau tulis nggak sebut namanya. Sementara ulama lain langsung disebut si fulan itu siapa. Nah, Balagha Umar bin Khattab anna Samurah bin Jundub. Nah, sampai berita ke Khalifah Umar bahwa sungguh Samurah bin Jundub menjual khamar. Nah, kan? Jadi Imam Bukhari ketika menyebut hadis itu fulanan diganti. Nah, itu masuk dalam kategori tadlis walaupun bukan cacat kan untuk menutup nama-nama tokoh. Tapi Banyak. kalau mohon maaf misalnya kalau kita nutupnya itu dalam rangka tidak membuka aib orang lain sebagai penjual komer misalnya itu Jadi para ulama itu beda-beda Ustaz tinjauannya. Ada yang menyatakan bagus itu untuk menutupi kan. Ada yang nggak boleh. Kita harus apa adanya. Supaya kita tahu tokoh yang mana kan. Kalau nggak jadi tersembunyi. Misalkan kitabnya nggak ada syarah. Apa yang kita dapati? Fulan, fulan, fulan. Kata wa kata kan kita nggak paham. Tapi itu ada pembahasan dalam ilmu hadis. ya Biasanya ya gini itu Ustaz. Hadis itu bahasanya itu bahasan ilmu hadis itu ulumul ya. hadis. Jadi masalahnya begitu Ustaz. Kitab hadis itu kayak kitab apa ya? Kayak rumus-rumus itu. Yang nggak paham dalam hadis ini kita lihat kitab hadis lain kadang namanya disebut. Yang disembunyikan di sana disebut dalam kitab ini kan? Nah itu. Selalu begitu. Kayak teka-teki gitu. Kayaknya orang-orang ahli hadis itu asik juga ya menyelami hadis itu. Lu dari orang Ya, lain. jadi asik baca kan. Harus banyak. Harus kita baca banyak kitab. Nah itu. Ini udah selesai tadi Ustaz. Pujian makhluk ke makhluk. Nabi memuji Abu Bakar. Nah. Wa amal hamdu istilahan fa huwa fi'lun yumbi'u an ta'dhimil mun'im.
Adapun bermula puji pada istilah, maka dianya puji itu fi'lun, satu perbuatan yumbi'u, yang menunjukkan dianya perbuatan anta'zimil mun'im, untuk memuliakan pemberi nikmat. Bisa babi kaunihi, dengan sebab keadaannya si mun'im itu memberi nikmat adalah hamidi kepada orang yang memuji, atau ghairihi, atau lainnya orang yang memuji. Nah, itu puji pada istilah nih. Pada istilah sama pada uruf biasanya sama. Satu perbuatan yang menunjukkan kepada memuliakan pelaku kebaikan, pemberi nikmat. Dengan sebab dia memberi nikmat. Baik memberi nikmat kepada orang yang memuji atau lainnya orang yang memuji. Contohnya kawaladihi, seperti anaknya, oh, wadzaujatihi, dan istrinya. Itu kayak like tadi Ustaz. Ya kan? Kata Ustaz kita like di Facebook kah? Itu udah puji nih. Perbuatan. Yang penting kan perbuatan. Iya, iya. Menunjukkan memuliakan dia. Sawa'un kana dzikran bil lisan, sama saja. Ada ianya. Menyebutnya dengan desa. Kenapa? Sama saja ada ianya perbuatan. Ya kan? Harus perbuatan. Perbuatannya Kembali ke lisan ya. ya, perbuatan itu bisa dengan lisan nanti. Yang penting kita melakukan satu perbuatan. Sama saja ada ianya perbuatan itu zikran, sebutan dengan lidah. Perbuatan tadi bisa kita ucapkan dengan lidah. Au mahabbatan bil jinan. Atau ada ianya perbuatan itu cinta dengan hati. Au amalan. Atau ada ianya perbuatan itu perbuatan wa khidmatan, dan pelayanan bil arkani, dengan anggota badan. Dengan arkan-arkan yang dianya arkan itu al-a'dha'u, anggota badan. Itu umum banget. Fi'lun. Puji pada istilah satu perbuatan. Bisa perbuatan lidah, bisa perbuatan hati, bisa perbuatan anggota badan. Yang Badan. penting tiga-tiganya menunjukkan memuliakan pelaku kebaikan. Pemberi nikmat. Nah itu Ustaz. Mudah-mudahan ya kembali domirnya ke fi'lan. Iya. Ya. Meskipun mungkin bisa juga dengan salah satunya, Guru ya. Ya, ini atau bebas. Tapi kalau dengan hati kan, jadi orang nggak tahu kita puji dia ya. Dalam hati kita, kita kagum dia, Masya Allah. Luar biasa, dia nolong orang terus, kan gitu. Nah itu udah puji. Walaupun dia nggak tahu kalau kita puji dia, nggak apa-apa. Kan nggak disyaratkan. Eh. Nah itu, bil arkanil latihiyal a'dha. Wa syukru fil lughati muradifun lil hamdi fil istilah. Bermula syukur pada bahasa itu muradif. Mana muradif sinonim ya. Bermula Iya. syukur pada lughat itu sinonim bagi puji pada istilah. Nah, puji pada istilah sama seperti syukur pada lughat. Ya. Lakin tetapi yuqalu fihi, tetapi dikatakan padanya syukur, ketika kita membuat definisi syukur kita katakan bisa babi kaunihi munaiman ala syakiri au ghairi. Tadi kan bisa babi kaunihi munaiman alal hamidi au ghairihi kan? Jadi di definisi syukur fi'lun yumbi'u an ta'zimil mun'imi bisababi kaunihi mun'iman ala syakiri au ghairi. Tarobah dikit. Nah, itu. Tetapi dikatakan padanya syukur bisa babi kaunihi mun'iman ala syakiri au ghairi. Nah, kebanyakan definisi pusing kita ingat. Nggak apa-apa, Guru. Kan ini apa? Biar kita tahu juga. Ya. Nah, ini beda lagi nih. Wa syukru fil istilahi sarful amri jami'a man amallahu bihi alaihi minas sam'i wa ghairihi ila ma khuliqa li ajli. Bermula syukur pada istilah sarful abdi, menggunakan oleh si hamba jami'ama, akan semua ma, semua nikmat, semua ma yang telah memberi nikmat oleh Allah dengannya ma, alaihi kepadanya si hamba. Sarful abdi, menggunakan oleh si hamba, itu faham masdar kepada fa'ilnya, menggunakan oleh si hamba akan semua nikmat-nikmat Allah yang telah memberi nikmat oleh Allah dengannya nikmat kepadanya si hamba. Apa nikmat itu? Minas sam'i, pendengaran, wa ghairihi, lainnya pendengaran. Kemana dia gunakan? Ilama, kepada sesuatu, kepada tempat, khuliqa. Kepada sesuatu khuliqa yang diciptakan akan dianya sesuatu. Li ajlihi, karenanya. Ya, karenanya mah. Agak mama, banyakan mah. Mendoakan sama semua nikmat. Kepada ma, kepada tempat. Khuliqa yang diciptakan akan dianya tempat.
akan dianya mah, biar nggak ketukar Ustaz. Ma di sini maknanya berarti sesuatu, bro. Ya, ini pertama hamba menggunakan semua ma pertama nikmat. Iya. Kita menggunakan semua nikmat Allah. Kita menggunakan pendengaran dan lainnya pendengaran. Kemana kita gunakan nikmat? Ilama kepada tempat. Nah, gitu. Khuliqa yang diciptakan akan dianya apa ini? Akan dianya tempat li ajlihi karenanya nikmat. Ini maksudnya. Contoh dulu. Ini penting di sini. Allah beri kita mata. Kita gunakan mata untuk kemana Ustaz? Misalkan untuk melihat Quran. Iya. Itu kalau menurut di sini apa diciptakan mata karena ada Quran atau karena diberikan Quran karena ada mata? Itu alasannya yang mana? Diberikan mata untuk melihat Quran. Ah, kenapa kita diberikan mata? Karena Allah sudah membuat Quran atau nah ini kan kalau beda beda maknanya, beda domainnya nih Ustaz. Menggunakan hamba seluruh nikmat kepada tempat. Khuliqa yang Iya. diciptakan akan dianya tempat karenanya nikmat atau kepada tempat yang diciptakan akan dianya nikmat karenanya tempat. Bisa juga kan? Berarti kita menggunakan mata kepada baca Quran misal di sini baca Quran kepada tempat itu baca Quran khuliqa yang diciptakan akan dianya mata li ajlihi karenanya Quran. Andaikan Quran nggak ada mungkin Allah nggak bikin mata kita nggak perlu lihat Quran. Nah, contohnya begitu. Artinya kita menggunakan nikmat Allah ke tempat-tempat yang Allah anjurkan. Nah, itulah namanya syukur pada istilah. Soalnya di sini nggak dijelaskan. Yang Iya. umum banget kan, menggunakan nikmat kepada sesuatu. Khulika, yang diciptakan akan dianya nikmat aja. Yang diciptakan akan dianya ma pertama. Li ajlihi karena ma kedua. Nah itu. Khulika kembali ke ma ama yaitu nikmat. Hi kembali ke ma khulika. Nah, ini contohnya. Wa yumkinu taswiruhu biman hamila janazatan. Dan mungkinlah oleh menggambarkannya, menggambarkannya syukur. Taswir, mensurah. Dan mungkinlah oleh menyurahkannya syukur. Biman hamila dengan orang yang membawa ia akan satu jenazah. Kita bawa jenazah nih. Bawa jenazah kan? Itu kan kita menggunakan seluruh nikmat tadi kan? Pada tempat yang memang nikmat. Pada tempat yang karena tempat itu ada makanya nikmat itu diciptakan. Mungkinlah oleh menggambarkannya syukur dengan orang yang membawa ia akan satu jenazah. Mutafakiran. Bawa jenazah dengan seluruh anggota badan. Nah ini kita menggunakan anggota badan pada tempat yang baik. Hal keadaan siman yang berpikir ia. Fi masnu'atillah pada ciptaan Allah. Anggota badan kita dalam taat. Pikiran kita mikirin ciptaan Allah. Nadiran. Hal keadaan siman itu yang melihat bagi ma yang ada di hadapannya. Lima baina yadai. Yang melihat bagi ma yang ada di hadapannya si siman yang bawa jenazah. Likaila yadilla bil maiti. Agar tidak tergelincir ya dengan mayat. Jadi di sini coba kita lihat pikirannya sedang bekerja. Penglihatannya juga. Masyan birajilihi lal qabri. Hal keadaan siman itu yang berjalan dengan dua kakinya ke kubur. Syaghilan hal keadaan siman itu yang sibuk ia akan lidahnya bizikir dengan zikir. Wa udhnahu bistima'i ma fihi thawabun. Dan menyibukkan ia nyaman akan kupingnya dengan mendengarkan sesuatu yang dalamnya sesuatu itu ada pahala. Al amri bil ma'ruf wan nahyi anil munkar. Nah, itu berarti dia sedang dalam satu waktu menggunakan semua nikmat Allah pada apa yang Allah anjurkan. Nah, ini jami. Seorang hamba menggunakan Jamil. semua nikmat Allah dalam satu waktu. Gambarannya orang yang bawa jenazah. Nah, coba maknanya Ustaz yang kurang mantap ya kita ulang. Mungkinlah oleh mentaswirnya syukur, yaitu seorang hamba menggunakan seluruh nikmat Allah pada tempat yang Allah anjurkan dengan orang. Nah, kita surah dengan seseorang yang membawa ia akan satu jenazah, hal karena ia yang berpikir pada ciptaan Allah, artinya pikirannya juga digunakan, nadiran hal karena ia yang melihat bagaimana yang ada di hadapannya, matanya juga digunakan, likaila agar tidak tergelincir ia dengan mayat, masyian hal karena ia yang berjalan kaki dengan dua kakinya ke kubur,
Kakinya digunakan syaghilan. Hal keadaan ia itu yang menyibukkan ia akan lidahnya dengan zikir dan akan kupingnya dengan mendengarkan sesuatu yang dalam sesuatu itu ada pahala seperti amar ma'ruf nahi mungkar. Zakarahu menyebutkan akan ini taswir oleh Ahmad Al-Malawi. Nih. Kalau lihat di sini guru ada itu ya apa kalau di sini kan seperti kesannya kita kalau bawa jenazah itu merenung ya. Mestinya begitu, Ustaz. Terus ngapain juga pikiran kemana kan ini pelajaran kafabil Sagilan mauti. lisanihi lisanihi bidzikri kan. Ya, Tapi suka banyak yang itu yang kalau lagi gotong mayat atau ngiring mayat itu suka la ilaha illallah lah suka ada banyak yang begitu gitu. nggak apa-apa. Banyak tuh. Kan termasuk ini kan syagilan lisanahu bidzikir kan. Iya. Lidahnya berzikir, la ilaha illallah zikir. Cuma mestinya jangan keras-keras. Oh iya. Kayak ini zikir kan. Walaupun bukan zikir jamaah, artinya dia gunakan lidahnya untuk berzikir. La ilaha illallah kan zikir itu, Ustaz. Nah, itu. Mungkin zikirnya zikir zahar ya. Iya, nggak apa-apa. Tidak pakai zikir kopi. Kalau zikir kopi nggak pakai lisan kan, pakai hati kan. Ini pakai lisan. Udah benar berarti. Makanya NU Ustaz zikirnya keras kalau ngantarnya nazar sedang mensyukuri. Masya Allah. Lakin qalal Barawi tetapi berkatalah oleh Syekh Barawi. Siapa Syekh Barawi? Yaitu Syekh Muhaddis Isa bin Ahmad bin Isa bin Muhammad Az-Zubairi. Az-Zubairi Zubairi. Zubairi. Al-Ma'ruf bil Barawil Azhari. Wafat 1182. Jadi lahu tasanifu bagi beliau juga ada karangan-karangan. Sebahagian dari karangan Bahjatus Saniyah ala Matni Sanusiyah dan Syarah Jawharatul Tauhid. Semua ulama punya karangan, Ustaz. Kita baca aja kagak beres-beres nih. Bahasa aja gak bisa gitu. Nah, itu dia. Moro-moro baca nggak bisa apalagi menghafal mengamalkan mengamalkan. Ya. Kak, kita pengen baca aja, jangan ngarang. Pengen baca karya para ulama yang banyak banget, kagak beres-beres. Saya juga kagak beres-beres. Ustaz. Masya Allah. Lakin qalal Barawi, tapi berkatalah oleh Syekh Barawi, fa in qulta jika engkau mengatakan la yatasawwaru ijtima'u, tidak mungkin digambarkan akan terkumpulnya al-a'dha'i seluruh anggota fi ta'ati dalam ketaatan fi anin wahidin dalam satu waktu. Enggak mungkin seluruh anggota badan katanya dalam taat semua dalam satu waktu. Dalam sholat aja nggak bisa kita taat sekali. Ya, kadang anggota badan taat, hatinya kemana itu sana. Artinya kemana? Misalnya Allahu Akbar, artinya melayang-layang. Ah, Astagfirullahaladzim. ini kata Syekh Barawi, tapi bisa kata beliau. Kata Syekh Nawawi, kultu aku mengatakan, yutasawaru dzalik fil ihsanil ma'muri bihi fil hadis. Bisa ditasawur, bisa digambarkan akan demikian. Seluruh anggota badan taat dalam satu waktu. Fil ihsan. Dalam ihsan yang diperintahkan dengannya ihsan dalam hadis Nabi. Nabi menyatakan, bi anta abdallah ka annaka tarah. Dengan bahwa engkau menyembahkan Allah, seolah-olah engkau itu engkau lihat akannya Allah. Wa mustahdiran annaka yarah. Dan menghadirkan bahwa sungguhnya Allah itu melihat dia akan engkau. Ihsan ya. Ya. Dalam sholat berarti ya ini ya. Dalam sholat, jadi menghadirkan bahwa Allah memperhatikan kita muraqabah. Faidza abada kadzalik, maka apabila beribadah ia seperti demikian, sorat a'dhahu, jadilah anggota badannya, wa hawasuhu, dan seluruh indranya mumtasilatan lillah itu yang melaksanakan bagi perintah Allah. Nah, jadi beliau menyatakan itu dalam satu waktu itu kalau orang yang sholatnya khusyuk berarti dia sedang menggunakan seluruh anggota badannya untuk taat kepada Allah. Nah, itu syukur tuh. Jadi surahnya cuma satu doang Ustaz berarti. Jadilah anggotanya dan seluruh indahnya mumtasilah. Mumtasilah itu yang melaksanakan lillah bagi Allah ini bagi perintah Allah. Tunduk bagi Allah. Nah, wala yutasawwaru fi ghairi dzalik dan tidak bisa digambarkan pada selain demikian. Enggak ada contoh lain. Khilafan liman za'ama. Menyalahi bagi orang yang mendakwakan ya akannya demikian. Khilafan liman za'ama. Khilaf bagi siman yang menyatakan ya, yang mendakwakan ya, hu akannya selain demikian. Ada orang yang bilang ada contoh lain mungkin.
Ya, itu Ustaz. Jadi jauh kemana-mana Ustaz. Padahal bait baru satu. Falhamdulillahil Insya qadimil Allah. awali. Nah, itu baru alhamdu. Kadim belum Iya. dibahas, awali belum. Ya, Masya Allah. Ya. Ini beliau terlalu jauh kayaknya Ustaz. Syekh Nawawi, dah. Wa alam ketahui olehmu anan nisaba bainal hamdi wa syukri luwatan wa istilahan sitatun. Ketahui olehmu bahwa sungguh nisab, mana nisab perbandingan. Bahwa sungguh perbandingan antara hamdi dan syukri pada bahasa dan istilah itu ada 6. Jadi beliau pengen membahas tentang hubungan hamdun dan syukrun karena sepintas tadi mirip-mirip kan? Ya, hamdun pada istilah sama dengan makna syukur pada logat. Iya. Berarti ini ada hubungan antara hamdun dan syukur. Ternyata hubungannya ada 6 macam kata beliau. Kita oleh bahwa hubungan atau perbandingan antara puji dan syukur pada bahasa dan istilah ada 6 macam. Yang pertama, salah satu nya dari 6. Bainal hamdil silahi wa syukril lugawi. Di antara puji yang istilahi dan syukur yang lugawi. Maka bermula hubungan antara keduanya itu taraduf. Arti taraduf sama. Puji pada istilah dengan syukur pada lugat sama. Sama. Nah, tadi syukur lugawi kan apa namanya? Fi'lun ya. Puji pada istilah tadi syukur pada lugat. Syukur pada fi'lun yumbi'u an ta'dhimil mun'im. Yang itu tadi syukur Iya. pada lugat, puji pada istilah sama juga. Cuma menyanjung dengan lidah kan perbuatan juga Ustaz. Iya. Perbuatan yang menunjukkan kepada mengagungkan orang yang melakukan kebaikan. Sama. Radif. Yang satu keduanya. Ini rada aneh Ustaz. Di Hmm. antara puji pada istilah dan syukur yang lugawi, maka bermula nisbah perbandingan antara keduanya itu muradi. Ini saya paham nih. Bermula yang keduanya 6 itu antara dua puji. Iya. Gimana ya? Nah ini nggak jelas ini kan kenapa antara dua puji? Padahal yang mau dibandingkan puji dan syukur. Ini dua puji yang di atas juga dua dua logo, yang di bawahnya Wasali Subhan. Ya. Dan yang ketiganya antara dua lugat. Bainal lugawa ini bukan antara dua lugat ini, bainal lugawiyin antara ahli-ahli lugat kali ya. Oh, bukan logawi, logawi. Oh, Lugawiyin bukan ini antara orang dua nih. logo. Kalau dua lugat, lugatnya ini Ustaz. Oh iya benar. Ya, ini udah mulai nggak Ahli paham logo nih. ini Coba, mah ya. Logawiyin. coba ada ta'liq nggak? Coba kita lihat. Ya, jadi kayak nggak nyambung Ustaz. Tadi yang mau dibilang perbandingan antara puji dan syukur. Antara puji dan syukur pada lugat dan pada istilah. Ada 6, paham insya Allah. Hamdain. Jadi gini, perbandingan antara puji dan syukur pada logat dan pada istilah. Udah. Yang pertama berarti antara puji istilahi dan syukur lugawi. Puji pada istilah, syukur pada logat, hubungan antara keduanya muradif. Yang kedua, Sama. antara dua puji. Mana antara dua puji? Puji pada logat dan puji pada istilah berarti. Itu kita taswir. Iya. Bagaimana hubungan Puji pada puji? logo dan puji pada istilah. Yang penting dua puji ya. Karena kan mau dibandingkan tadi logat dan istilah juga. Nah, jadi bagaimana hubungan antara puji pada lugat dan puji pada istilah? Itu maknanya bermula yang kedua dari 6 itu antara dua puji. Makna antara dua puji berarti puji pada istilah dan puji pada lugat. Yang ketiga antara dua lugat. Ini lugat ini aja. Antara dua lugat. Apa mana antara dua lugat? Jadi puji pada lugat dan syukur pada lugat. Nah, itu kan dua lugat berarti. Iya. Nah, kan? Nah, Logota ini ini jadinya. jawabannya. Gimana? Logota ini jadinya. Lugat ini atau lugawiyah ini juga boleh.
Karena nisbat tadi, lugawiyun. Lugawiyah ini berarti. Nah, nggak apa-apa Ustaz. Hmm. Maka bermula hubungan pada dua ini dua kelompok, kelompok kedua dan ketiga itu umum dan khusus min wajihin. Umum dan khusus min wajihin. Umum khusus dari satu sisi. Bukan umum khusus mutlak. Wahwa. Dan dianya umum khusus min wajihin. Ayyajitami'a kullun minhuma fi maddatin. Bahwa terkumpullah oleh tiap-tiap dari keduanya pada satu benda, satu maddah. Wayan faridu kullun minhuma fi maddatin ukhra. Dan infiratlah oleh tiap-tiap dari keduanya pada materi yang lain, pada benda yang lain. Kama fi khatimi hadidin. Sebagaimana pada cincin besi. Nah ini umum khusus min wajihin Ustaz. Jadi umum khusus min wajihin begini Ustaz. Ini contoh dulu. Cincin besi. Cincin besi. Nah ini kalau cincin ini pas dari besi, dia bertemu. Bisa juga cincin bukan dari Besi. besi. Bisa juga besi bukan Cincin. cincin. Nah jadi ini umum umum cincin. Umum khusus. Begini maksudnya. Nah, contoh lain Ustaz. Kayu arak. Kayu Kalau arok. atau kayu jati. Kayak arok yang si itu, siwak. Ya, ini kayu jati aja biar gampang. Itu umum khusus mutlak namanya. Kayu jati. Yang namanya jati pasti kayu, Ustaz. Nggak bisa jati dipisahkan dari kayu, nggak bisa. Ya, ya, ya. Tapi kalau kayu bisa yang bukan jati. Jati. Nah, itu namanya umum khusus mutlak. Kayu jati. Ya kan? Jadi setiap jati mesti kayu, nggak bisa Kayu. lepas. Nah, tapi bisa juga ada kayu yang bukan jati. Ya. Tapi di sini bisa dipisahkan. Cincin besi. Ini kebetulan cincin dari besi, cincin besi. Ada juga cincin yang bukan besi. Dari besi. Ada juga besi yang bukan cincin. Kan gitu? Ya, ya. Nah, jadi ini umum khusus min wajihin. Dia bertemu di satu sisi aja ketika pas cincin itu dari besi. Nah, ini kita lihat di sini. Nah, ini agak ribet nih. Ilmu mantek, Ustaz. Maka bermula hubungan antara dua ini kelompok. Kelompok kedua dan kelompok ketiga. Itu umum dan khusus dari satu segi. Umum khusus min wajihin. Dianya umum khusus min wajihin. Itu bertemulah tiap-tiap dari keduanya pada satu material. Bertemu. Kadang-kadang antara puji dan syukur itu bukan. Kadang-kadang antara puji pada logat dan puji pada istilah itu bisa ketemu. Bertemulah tiap-tiap dari keduanya pada satu benda. Dan infiratlah, terasinglah oleh tiap-tiap dari keduanya pada benda yang lain. Sebagaimana pada cincin besi. Ini bertemu Hmm. tiap-tiap. Pas cincin dari besi, ketemu cincin dan besi. Kadang-kadang terasinglah tiap-tiap dari keduanya. Cincin bukan dari besi, besi bukan cincin. Nah, coba kita lihat dulu. Nah, ini. Fayajtami'ul hamdani, maka bertemulah oleh dua puji. Puji pada istilah dan puji pada logat. Logo. Maka bertemulah oleh dua puji fis sana'i bil lisan, pada menyanjung dengan lidah, fi muqabalatil ihsan, dalam membalas kebaikan. Nah, kita lihat. Ini kita harus hafal dulu Ustaz. Puji pada logat tadi apa dia kak? Hamdun fil lughah. Hmm. As-sana'u bil lisan ya. Ala jamilil ikhtiyari. Benar nggak Kak? Ini kalau kita nggak hafal ta'arif di atas, kita nggak paham nih. Kalau kita hafal dulu. Kan ini mau dibandingkan Ustaz. Iya. Sana ubilisan ala jamilil ikhtiyari. Benar. Nah, itu puji pada lugat. Kalau puji pada istilah, arti hafal juga. Nah, puji pada istilah. Fi'lun yumbi'un ta'zimil mun'im. Nah, dah. Ini paham kita nih. Kalau mau dibandingkan. Nah, ini Ustaz. Jadi dua puji, puji pada lugat dan puji pada istilah bisa ketemu itu. Ketemu dalam menyanjung dengan lidah pada berlawanan ihsan. Jadi kita lihat dari Ustaz. Puji pada lugat, sana bil lisan. Sana bil lisan.
memuji dengan lidah. Kemudian puji pada istilah fi'lun kan, satu perbuatan yang menunjukkan memuliakan pemberi nikmat. Itu perbuatan itu umum tadi, bisa dengan lidah, dengan hati, dengan anggota badan. Jadi Ya. kalau puji dengan istilah tadi kita ambil sisi lisannya akan ketemu. Puji Hmm. pada logat dengan lisan, puji pada istilah juga ada lisannya, itu sisi ketemunya. Tapi dipuji pada istilah enggak harus dengan lisan, bisa tiga. Bisa dengan hati, dengan lidah, bisa dengan anggota badan. Tapi di sisi sama-sama lidah tadi ketemu dia. Maka ketemulah dua puji tadi pada menyanjung dengan lidah, pada membalas kebaikan. Wayan faridul hamdul lugawiyu, dan terasinglah oleh puji yang lugawi fisana ibil kalam, pada menyanjung dengan kalam, fi ghairi muqabalatil ikram, pada bukan membalas kemuliaan. Jadi gini, kalau hamdul lugawi itu khusus sana bil lisan, dia syaratnya bil lisan, bil lisan. Kalau bukan bil lisan, bukan puji pada lugat. Sementara puji pada istilah bisa bil lisan, bisa bil jinan, bisa bil arkan kan? Nah, jadi dia ada sisi ketemunya, ada sisi berpisahnya. Maka terasinglah oleh puji yang lugawi dalam menyanjung dengan kalam pada bukan membalas nikmat. Wayan faridul hamdul istilahiyu, dan terasinglah oleh puji yang istilahi fil khidmah dalam melayani bil a'dha'i dengan anggota badan fi muqabalatil ata, dalam membalas pemberian. Nah itu. Kalau puji kita artikan melayani, itu namanya puji pada istilah. Nggak ada hubungan dengan logat. Logat mensyaratkan lisan saja. Nah ini panjang banget beliau bahas. Kenapa kira-kira? Iya. Supaya itu dulu kali kita Paham. supaya paham dulu. Nggak, maksudnya udah nggak dianggap melenceng, nggak usah. Istitrat ini. Apa namanya, terlalu itna berpanjang-panjang. Wa yajtami'ul lughawiyani, dan bertemulah oleh dua lugat. Mana dua lugat ini? Puji pada lugat dan syukur pada lugat. Bertemulah oleh dua lugat fi sana'i bil lughah, dalam menyanjung dengan bahasa, fi muqabalatil atiyah, dalam membalas pemberian. Bertemulah oleh dua lugat dalam menyanjung dengan lugat, dalam menyanjung dengan bahasa, fi muqabalatil atiyah, pada membalas pemberian. Dan mulai rumin Ustaz. Wayang faridul hamdul lugawiyu, dan terasinglah oleh puji lugawi pada menyanjung dengan fasahah, pada menyanjung dengan fasahah, fasahah dengan lidah juga berarti. Fi ghairi muqabalatil mubahah, pada bukan membalas mubahah. Ini saya mulai nggak paham nih saya nih. Nggak paham, ini harus detail banget Ustaz. Iya. Ya. Kita baca aja dulu, maknain dulu. Wayan faridu syukrul lugawi, dan terasinglah oleh syukur yang lugawi fil amali, pada beramal bil arkani dengan segala anggota badan, fi muqabalatil imtinan, dalam membalas segala nikmat. Falhamdul lugawi wa khassu masdara, maka bermula puji yang lugawi itu lebih khusus nih nisbah sumbernya. Falhamdul lugawi, maka bermula puji yang lugawi itu lebih khusus nisbah sumbernya. Tempat terjadi puji lugawi itu khusus dia, itu lidah. Karena definisinya asana ubil lisan ya, bahwa lisan wahdah. Dianya sumber, dianya masdar sumber. Sumber puji lugawi itu lidah saja. Wa amu mutlakan, dan lebih umum nisbah sangkutannya. Bahwa dianya muta'ala itu nikmat dan lainnya nikmat. Jadi puji secara bahasa sanjungan dengan lidah, baik atas nikmat ataupun bukan nikmat. Ustaz kalau udah mau duhur bilang ya Ustaz. Iya, iya. Iya. Ya, Baru ini sih baru baca Quran di masjid. ya. Biasanya Walhamdulillah. zuhur 11.40. Ini kan baru 11.32. Ya, 10 menit lagi. Walhamdul istilahi bil aksi. Dan bermula puji yang istilahi itu dengan sebalik. Kasyukril lugawi, sama seperti syukur lugawi. Li'annahu, karena bahwasanya syukur atau hamdi, puji pada istilah, yakunu bil lisan, ada ianya puji itu bisa dengan lidah, wal janani dengan hati, wal arkani dengan anggota badan.
lakinnahu tetapinya puji pada istilah itu fi muqabalatin nikmah dalam membalas nikmat saja. Yang namanya puji pada istilah itu pasti lawannya sanjungan baik dengan lidah, dengan hati, dengan anggota karena membalas nikmat. Baik nikmat itu untuk kita atau untuk orang lain nggak penting. Yang penting Ya. kalau puji pada istilah mesti ada nikmat. Kalau puji pada logat nggak disyaratkan ada nikmat. Hmm. Ya, oh dia soleh banget. Nah udah puji tadi kan. Soleh banget kan bukan nikmat. Bukan nikmat untuk kita, bukan juga untuk orang lain, tapi untuk dia sendiri. Ya. Yang keempat, baina syukril istilahi wal hamdil lugawi. Yang keempat, antara syukur istilah dan hamdi lugawi. Yang kelimanya dari enam, bainal istilah ini di antara dua istilah. Antara dua istilah mananya? Ya, ya, masih ada juga ya. Ya, syukur pada istilah dan puji pada istilah. Yang keenam, baina syukur ini antara dua syukur. Syukur istilah dan syukur lugawi. Fanisbatu maka bermula hubungan pada ini kelompok yang tiga itu umumun wa khususun mutlakun. Itu umum khusus mutlak. Bahwa dan dianya umum khusus mutlak antajitami'a kulluha fi maddatin. Bertemulah seluruhnya, bertemulah seluruhnya dalam satu materi. Wayan faridu ahaduha fi maddatin akhara dan berpindahlah berpisahlah oleh salah satunya tiga dalam maddah yang lain, dalam materi yang lain. Kama fi syajari arak. Sebagaimana pada kayu arak dan tidak sebaliknya. Ini yang saya jelaskan tadi. Ini namanya Ya, umum ya. khusus mutlak. Jadi dia bisa bertemu, bisa berpisah. Yang berpisah satu doang. Kayu doang di sini bisa berpisah dari arak. Tapi arak nggak bisa berpisah dari kayu. Iya, iya. Fatajtami'u kulluha maka terkumpullah seluruhnya tiga macam kelompok puji fi syukril istilahi pada syukur yang istilahi. Ini sebenarnya nggak bisa baca buru-buru, Ustaz. Gimana Guru? Nggak bisa baca buru-buru. Iya, Kalau iya. kalau kita pengen paham harus santai kan. Nah, Iya. maka bermula perbandingan pada ini kelompok yang tiga itu umum, khusus, dan mutlak. Bahwa dan dianya umum, khusus, mutlak itu berkumpullah seluruhnya tiga puji tadi dalam satu maddah dan terasinglah oleh salah satunya dari tiga kelompok puji pada maddah yang lain. Sebagaimana pada kayu ara dan tidak sebaliknya. Katanya kami kulluha maka bertemulah seluruhnya puji yang tiga tadi dalam syukur yang istilahi. Kenapa? Di anahu karena bahwa syukur yang istilahi itu akhasu lebih khusus dari semuanya. Syukur pada istilah sarful apa tadi? Menggunakan seluruh nikmat, menggunakan seluruh nikmat dalam dalam satu waktu dalam ketaatan namanya syukur pada istilah. Ya. Maka berkumpullah seluruh tiga kelompok puji tadi dalam syukur pada istilah. Karena sungguh syukur pada istilah itu lebih khusus dari semua. Kama kat arafta taswirahu sebagaimana yang sungguh telah engkau tahu akan gambarannya. Fala yakunu masdaru ghairihi. Maka tidak adalah sumber. Fala yakunu masdaru ghairihi. Maka tidak adalah sumber selainnya syukur istilah itu kamasdarihi itu seperti sumbernya syukur pada istilah. Li'annahu karena sungguh syukur pada istilah labudda fihi tidak boleh tidak padanya syukur pada istilah min sarfi jami'in nikmah dari menggunakan seluruh nikmat fi zamanin wahidin dalam satu waktu. Ini saya nggak terlalu bukan nggak terlalu setuju Ustaz. Ini terlalu panjang beliau bahas. Ini udah tergeser dari kitab tauhid nih. Oh, kita mau beralih ke yang itu. Anak Nilu, kok. Nilu Marom. Ini ke kitab nggak apa-apa tapi kan ini awal-awal doang ini berat. Iya, iya, iya. Nah, Ya, enggak? sepertinya sih ya. Mestinya di awal beliau kasih yang ringan-ringan supaya orang semangat baca kitab ya. Ini di awal udah berat, orang langsung ninggalin. Akhirnya ngaji buka di mah aja Ustaz. Mungkin ini yang ini berat-berat nanti yang ke sana udah Ujian. enteng aja. Ini ujian Ustaz. Ujian. Allahu Akbar. Dah, kita baca aja. Wayan faridul hamdul lugawiyu dan terasinglah oleh puji yang lugawi fisana ibil lisan dalam menyanjung dengan lidah min ghairi muqabalatil ihsan dari ketiadaan membalas kebaikan. Wayan faridul hamdul istilahiyu dan terasinglah oleh puji yang istilah wa misluhu dan bermula misalnya puji yang istilah itu syukur yang lugawi.
fil mahabbah pada mencintai dengan hati, fi muqabalatil ihsan dalam membalas kebaikan. Walayan faridu ahadu hadzaini anil akhari dan tidak terpisah oleh salah satu dari dua ini dari yang lain. Kenapa tidak terpisah? Maksudnya puji pada istilah dan syukur pada lugat. Di annahuma karena keduanya puji pada istilah dan syukur pada lugat, mutaradifani itu sinonim keduanya kama alimta sebagaimana engkau mengetahui. Wa min gharibil ittifaq dan sebahagian daripada keajaiban sepakat, keajaiban kesepakatan. Wa min gharibin sebahagian daripada yang ajaib itu al ittifaqa itu sepakat anna ahrufal hamdi khamsatun. Wa sungguh huruf-huruf puji itu lima. Huruf puji ada lima. Lima. Alhamdu ya. Alhamdulillah. Do. Alif lam. Dua. Ha mim dal. Nah, jadi lima. Wa qadi di abihi dan sungguh dimulai dengannya alhamdu dalam Quran khamsu suwarin akan lima surat. Ada lima surat yang dimulai dengan alhamdu. Yang pertama suratul Fatihah. Ya. Wasaniyatu yang kedua suratul An'am. Wahya dan dianya surah Al-An'am itu qauluhu ta'ala alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda wa ja'ala dhulumati wan nur. Ini alhamdulillah. Yang ketiga surat Kahfi wahya alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitab. Alhamdulillah juga. Yang keempat surat Saba yaitu alhamdulillahilladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Yang kelima suratul Malaikah. Apa itu surat Malaikah, Ustaz? Surat Malaikah. Surat Fatir. Surat Malaikah itu nama lain dari Fatir. surat Fatir. Wahya alhamdulillahi fatiris samawati wal ard ja'ilil malaikati rusula. Nah, waktu bihi dan ditutupi dengannya alhamdulillah khamsu suwarin akan lima surat pula dalam Quran. Ada lima surat yang akhirnya alhamdulillah. Yang pertama surat Bani Israel. Ini zaman dulu namanya begini ya, Ustaz. Hmm. Quran zaman dulu juga tulisannya surat Bani Israel, sekarang surat Al-Isra. Wahya dianya surat Bani Israel itu qauluhu ta'ala wa qulil hamdulillahilladzi lam yattakhidz walada. Yang kedua surat An-Namli yaitu wa qulil hamdulillahi sayurikum ayatihi fata'rifunaha. Yang ketiga surat Safat yaitu wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang keempat surat Dumar yaitu qauluhu ta'ala wa qila alhamdulillahi rabbil alamin. Yang kelima surat Jasiyah yaitu falillahil hamdu rabbis samawati wa rabbil ardi rabbil alamin walahul kibriya'u fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Wallahu a'lam bissawab wa ilaihil marji wal ma'ab. Luar Itu ya, biasa San? ini. Ya. Allahu Akbar. Itulah Ustaz nih. Berat banget. Nih pas Ya. azan di sini.